Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat kelas baru di Google Classroom. Menarik bukan? Kita belajar bersama, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran di masa COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai video tutorial ini. Yang pertama kita buka web browser. Nah, ini sudah terbuka, kita klik menu baru, kemudian kita ganti akunnya Bapak Ibu, karena akun saya sudah penuh kelasnya. Kita pakai yang baru sehingga nantinya Bapak Ibu punya pengalaman dari awal sampai akhir, itu betul-betul memang membuka kelas baru. Kita klik tanda 9 di titik 9 ini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini sudah ada Classroom aplikasinya. Kita klik. Jangan lupa jangan terbalik, karena memang di Google itu banyak sekali aplikasinya. Kita klik Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah terbuka Classroom-nya, masih baru, belum terisi apa-apa, sehingga nantinya Bapak Ibu kondisinya mirip dengan apa yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Di sini menunya sudah tampil, ada Google Classroom ya. Kita klik. Nah, ini masih belum ada apa-apanya. Ada kelas, ada kalender ya. Karena memang belum ada kelasnya, kita buat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pertama kali yang harus kita lakukan untuk membuat kelas baru di Google Classroom, yang pertama adalah perhatikan Bapak Ibu, di kanan atas itu ada tanda plus. Kita klik ya. Nah, di situ ada dua menu yang tampil. Yang pertama gabung ke kelas, kemudian yang kedua ada membuat kelas atau buat kelas. Nah, yang pertama gabung ke kelas apabila kita sebagai siswa Bapak Ibu. Kalau sebagai siswa kita bergabung dengan kelas orang lain atau kelas guru lain. Nah, ini sebagai siswa. Tapi kalau kita ingin membuat kelas sendiri, ya berarti kita harus membuat kelas baru kita sebagai guru di kelas tersebut. Baik, kita klik buat kelas. Nah, Bapak Ibu di awal membuka kelas ini ada semacam ya aturan-aturan yang harus kita setujui. Kita klik saja ya, karena saya yakin Google tidak akan merugikan Bapak Ibu sekalian. Kita kemudian klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, maka di sini sudah ada semacam formulir untuk pembuatan kelas baru kita. Yang pertama adalah nama kelas. Di situ ada dalam kurungnya wajib. Nah, ini kalau kita buat kelas wajib diisi identitas dari kelas tersebut, grade-nya, tingkatannya, apa kelas 1 sampai 6 untuk SD, kemudian 7 sampai 9 untuk SMP, kemudian di tingkat menengah atas kelas 11 sampai 12. Baik Bapak Ibu, saya contohkan untuk tingkat SLTA ya. Kita misalkan saya mengajar di kelas 10. Ini sudah grade-nya sudah jelas. Nah, kemudian kalau di LTA itu ada identitas jurusan. Kalau di SMK ada kompetensi keahlian. Nah, misalkan kalau di SMK ada multimedia, ada teknik permesinan, ada DPIB dan seterusnya. Kalau di SMA ada IPA, ada PS ya. Nah, itu harus ditambahkan di kelas ini, di nama kelas ini, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa membedakan, oh ternyata kelas ini adalah IPA misalkan, atau kelas IPS, atau kelas multimedia dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya contohkan untuk pembelajaran di kelas saya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan di kelasnya masing-masing. Kita coba buat kelas TPM. Nah, ini kelas yang saya ajar di sekolah saya. Ini ada dua rombel, saya bedakan biar tidak terlalu banyak nanti siswanya. Nah, kelas 10 TPM 1.
Nanti berarti berikutnya saya harus membuat kelas 10 TPM 2. Kemudian yang berikutnya adalah bagian. Nah, bagian ini bisa kita isi sebenarnya tidak wajib, cuma ini melengkapi identitas kelas kita. Misalkan kita ketik sekolah kita, SMK Negeri 2 Sampang. Ini untuk menambah informasi tentang kelas kita, bahwa kelas kita itu ada di bawah naungan SMK Negeri 2 Sampang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah yang lain, silakan. Yang penting itu mendukung identitas atau penjelasan informasi tentang kelas kita yang kita buat. Nah, misalkan saya tambahkan lagi juga, misal semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian mapelnya, mata pelajarannya, kalau saya dasar perancangan teknik mesin. Kemudian ruangnya ini juga bebas, kalau mau disamakan dengan nama kelas juga boleh. Ini juga tidak muncul nantinya di tampilan tampilan depan kelas kita, cuma ini hanya untuk biar komplit saja kelas kita atau identitas kelas kita. Setelah ini terisi semua, ingat Bapak Ibu, yang wajib hanya nama kelas ya, didukung dengan bagian-bagian yang lain, mata pelajaran, ruang, dan seterusnya. Baik, kita klik buat. Kita tunggu prosesnya. Google Classroom sedang membuat kelas kita. Nah, alhamdulillah kelasnya sudah terbuat. Ini kelas virtual. Kalau di dunia nyata ini sangat lama membuat kelas, Bapak Ibu. Ternyata di Classroom sangat mudah sekali, tinggal tidak sampai 5-10 menit sudah selesai. Ini Bapak Ibu tampilan dari kelas kita yang baru kita buat, yakni kelas 10 TPM 1 SMKN Negeri 2 Sampang semester 1 2020-2021. Kode kelasnya ini digunakan nantinya kalau ada siswa yang mau gabung di kelas 10 TPM 1, maka si siswa tadi harus menginputkan kode ini. Ini bisa dikirim lewat WA atau Telegram, ataupun juga menggunakan email Bapak Ibu, salin link undangan. Nah, ini bisa nanti undangan ini bisa dikirim juga, atau juga mungkin bisa lewat email ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kelas kita sudah kita buat, dan nanti untuk video-video berikutnya saya akan sampaikan bagaimana mengelola kelas kita, bagaimana mempercantik kelas kita, sehingga nantinya bisa membuat siswa lebih tertarik, lebih enjoy dalam pembelajaran, dan kita sebagai guru lebih mudah dalam menyampaikan materi-materi, tugas-tugas yang insya Allah akan lebih mudah dan praktis digunakan dalam masa pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuat kelas baru di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.